Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming unggul di 61 daerah pemilihan, Dapil, dalam temuan survei internal salah satu partai politik peserta pemilu 2024. Laporan hasil survei tersebut dari petinggi partai terkait yang enggan disebutkan namanya dan identitas parpolnya. Survei dilakukan di 83 dari total 84 dapil pemilu 2024. Hanya dapil Papua Pegunungan yang tidak disurvei karena alasan keamanan. Responden yang dilibatkan sebanyak 800 orang di tiap dapil. Hasilnya, Prabowo Gibran unggul di 61 dapil. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul di 14 di dapil, sementara Anies Baswedan Mahfud MD menang di 7 dapil. Ada satu dapil di mana Anies Muhaimin imbang dengan Prabowo Gibran yakni dapil Sumatera Barat yang meliputi pesisir selatan, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Darmasraya, Solok Selatan, Solok, Kota Solok, Kota Padang, Kota Sawah Lunto dan Kota Padang Panjang. Dari hasil survei internal salah satu partai politik itu, presentase kemenangan Prabowo Gibran sebesar 42,45% atau sekitar 66,3 juta suara di tingkat nasional. Pasangan Anies Muhaimin diprediksi meraih 19,38% atau 31 juta suara, sementara Ganjar Mahfud 24,75% atau 40,4 juta suara. Prabowo menang di semua dapil di Jawa Timur. Papua Pegunungan tidak disurvei karena alasan keamanan. Sebelumnya, lembaga-lembaga survei juga menyatakan elektabilitas Prabowo Gibran di angka 40%. Unggul dibanding dua pasangan lainnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh IPO, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, unggul pada posisi pertama. Kemudian disusul oleh pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Diketahui, survei ini dilakukan pada periode 1-7 Januari tahun 2024. Margin of error penelitian ini sebesar 2,5% dengan tingkat akurasi data 95%. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling, MISIS, atau pengambilan sampel bertingkat. Survei ini mengambil presentasi sampel berjumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional di seluruh provinsi di Indonesia. Hasilnya sebagai berikut, Prabowo Gibran 42,3%, Anies Cak Imin 34,5%, Ganjar Mahfud 21,5%. Sementara itu, dalam temuannya, IPO menyebut kehadiran para cawapres turut memengaruhi elektabilitas ketiga capres. Cak Imin meningkatkan elektabilitas Anies dan Gibran meningkatkan elektabilitas Prabowo. Namun, hal serupa tak terjadi dengan pasangan nomor urut 3 di mana Mahfud justru menurunkan elektabilitas Ganjar. Kehadiran nama cawapres turut mempengaruhi elektabilitas kandidat capres. Muhaimin Iskandar meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan sebanyak 2,4%, lalu Gibran Rakabuming Raka menambah elektabilitas Prabowo sebanyak 0,8%. Pasangan terakhir yakni Mahfud MD justru sebaliknya, ia menurunkan elektabilitas Ganjar cukup tajam yakni sebesar 3,4%. Jika dibandingkan dengan survei IPO pada periode November, hanya Ganjar Mahfud MD yang alami penurunan stabil, sementara Gibran yang semula minum 1,8% atas elektabilitas Prabowo, kini sudah mulai memberikan daya ungkit sebesar 0,8%, tulis IPO dalam rilisnya. Indikator Politik Indonesia melakukan survei elektabilitas Capres-Cawapres pada 25-27 Desember tahun 2023. Hasilnya sebagai berikut, Prabowo Gibran 46,9%, Anies Cak Imin 23,2%, Ganjar Mahfud 22,2%. Sementara itu, responden yang merespons tidak tahu, tidak jawab sebesar 7,6%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut capaian elektabilitas Prabowo Gibran bisa membuka peluang Pilpres 2024 berjalan satu putaran. Meski begitu, ia memberi catatan bahwa paslon nomor urut 2 masih harus melakukan banyak gebrakan. Untuk mencapai angka lolos satu putaran, menurut Burhanuddin, salah satu yang perlu diwaspadai oleh Prabowo Gibran adalah stagnasi suara.